Shalom, salam berkat dari khotbah di atas bukit bersama saya, Pendeta Nikodemus Ginting, Gembala Distrik Medan Timur. Judul renungan harian kita hari ini adalah Janganlah Khawatir Akan Hidup. Ayatnya tertulis di dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dia yang telah memberikan kehidupan kepadamu, mengetahui keperluanmu akan makanan secara terus-menerus. Dia yang menciptakan tubuh menyadari keperluanmu akan pakaian. Apakah Dia yang telah memberikan karunia yang lebih besar tidak juga memberikan apa yang diperlukan untuk membuatnya sempurna? Yesus menunjukkan kepada para pendengarnya, burung-burung saat berkicau menyanyikan lagu pujian, tak dibebani dengan pikiran yang susah, karena mereka tidak menabur dan tidak menuai, namun Bapa yang besar menyediakan keperluan mereka. Dan Ia bertanya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tidak seekor pun burung pipit yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Tidak ada orang yang tunduk rendah tanpa diketahuinya, karena Dia beserta kita kemana saja dan memperhatikan setiap air mata yang menetes, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang senantiasa mempercayainya. Lereng-lereng bukit dan ladang-ladang indah cemerlang dengan aneka ragam bunga dan menunjukkan kepada mereka kesegaran pagi yang masih berembun. Yesus berkata, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Bentuk-bentuk anggun dan warna-warni lembut dari tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga bisa ditiru oleh keterampilan manusia. Tetapi jamahan apa yang dapat memberikan kehidupan kepada sekuntum bunga atau sebilah rumput saja? Setiap bunga yang di pinggir jalan menunjukkan kepada kuasa yang sama yang mengatur dunia-dunia yang penuh dengan bintang di atas. Seluruh ciptaan menggetarkan suatu urat nadi kehidupan dari jantung besar Allah. Bunga-bunga di ladang diberikan pakaian oleh tangannya dengan jubah-jubah yang lebih mewah daripada yang pernah dikenakan raja-raja di dunia. Dan jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Dia yang menciptakan bunga-bunga dan memberikan nyanyian kepada burung pipit mengatakan, perhatikanlah bunga bakung, pandanglah burung-burung di langit, di dalam keindahan benda-benda alam, engkau dapat mempelajari lebih banyak tentang akal budi Allah daripada yang diketahui oleh orang-orang terdidik. Di atas daun bunga bakung, Allah telah menuliskan pekabaran bagimu, tertulis dalam bahasa yang hanya dapat dibaca hatimu apabila belajar meninggalkan pengajaran-pengajaran tentang tidak mempercayai, mementingkan diri, dan kesusahan yang merusak. Mengapa Dia telah memberikan kepadamu burung-burung yang berkicau dan bunga-bunga yang lembut, kecuali karena kasih yang meluap dari hati seorang Bapa yang akan menerangi dan mengembirakan jalan kehidupanmu. Semua yang diperlukan untuk kehidupanmu akan menjadi milikmu tanpa bunga-bunga dan burung-burung. Tetapi Allah tidak puas untuk memberikan apa yang akan mencukupi kehidupan saja. Dia telah memenuhi bumi, udara, dan langit dengan pemandangan yang indah untuk menceritakan kepadamu tentang pikiran yang penuh kasih bagimu. Keindahan segala ciptaan adalah suatu pancaran terang dari kemuliaannya yang istimewa. Jika Dia telah mencurahkan kecakapan yang tiada batas seperti itu kepada benda-benda alam untuk kebahagiaan dan sukacitamu, masihkah engkau meragukan bahwa Dia akan memberikan kepadamu segala berkat yang diperlukan? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Setiap bunga yang membuka helai bunganya kepada matahari menurut hukum-hukum besar yang sama yang mengendalikan bintang-bintang, dan betapa sederhana
indah dan manisnya kehidupannya. Melalui bunga-bunga, Allah akan menarik perhatian kita kepada kesempurnaan tabiat Kristus. Dia yang telah memberikan keindahan yang demikian kepada bunga-bunga, lebih jauh merindukan supaya jiwa itu dipakaikan dengan keindahan tabiat Kristus. Pikirkan kata Yesus, bagaimana bunga bakung tumbuh, bagaimana keluar dari tanah yang dingin dan gelap, atau dari palungan lumpur sungai, tumbuh tumbuhan yang indah dan harum. Siapakah yang mengimpikan kemungkinan-kemungkinan yang indah pada umbi bunga bakung yang coklat dan kasar itu? Tetapi bila kehidupan Allah yang tersembunyi di situ disingkapkan pada panggilannya dalam hujan dan sinar matahari, manusia akan takjub melihat kasih karunia dan keindahan. Demikian jugalah kehidupan Allah yang disingkapkan dalam setiap jiwa manusia yang menyerahkan dirinya kepada pelayanan kasih karunia-Nya yang cuma-cuma akan datang kepada semua orang seperti hujan dan sinar matahari dengan ucapan syukur. Firman Tuhanlah yang menciptakan bunga-bunga, dan firman yang sama akan menghasilkan kasih karunia Roh-Nya di dalam kamu. Hukum Allah adalah hukum kasih. Dia yang telah mengelilingimu dengan keindahan untuk mengajarkan kepadamu bahwa engkau ditempatkan di atas dunia ini bukanlah semata-mata untuk memeriksa diri, menggali dan membangun, bekerja keras dan memintal, tetapi untuk membuat kehidupan gembira, riang dan indah dengan kasih Kristus seperti bunga-bunga untuk menggembirakan kehidupan lain oleh pelayanan kasih. Renungan hari ini diambil dari buku Khotbah di Atas Bukit, halaman 108-111 yang ditulis oleh Ellen G. White. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mencukupkan kebutuhan kita di sepanjang hari ini. Amin.